البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-babus salasun, bab yang ke-30 dari Kitabul Wudu. Babu ghuslir rijlaini fin na'lain. Mencuci kedua kaki di dalam selipar, di dalam alas kaki. Yang sebelumnya ada masalah mencuci kaki. Tetapi yang diinginkan sekarang, bagaimana apabila kakinya itu dibungkus oleh selipar ataupun yang seperti itu. Yang penting buku lalinya masih nampak, mata kakinya masih nampak. Na'lain itu wala yamsahu ala na'lain, tidak boleh mengusap selipar tadi. Bisa kalau apa? Khuf. Bisa dengan apa? Yang menutup mata kaki, menutup buku lali, seperti khuf, seperti sepatu kasut tentara itu, kasut kalau Indonesia mengatakan PDL, kalau di sini apa, boot dan sebagainya. Atau juga jawrab, yaitu stokin, kaos kaki yang biasanya menutup buku lali. Nah, ini baru boleh diberi keringanan, yaitu cukup diusap bagian atasnya dengan syarat-syaratnya tentunya. Tapi apabila yang menutup kaki itu sekedar selipar saja atau kasut-kasut yang tidak sampai menutup buku lali, tidak sampai menutup mata kaki, maka kaki tetap wajib dicuci. Tidak boleh sekedar selipar tadi diusap. Sekarang kita membaca hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-hadisus sadis wasitun ba'dal mi'ah, 166. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sa'idil Maqburi an Ubayd bin Juraij annahu qala li Abdullah bin Umar. Beliau bertanya kepada atau berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Boleh sebut tak? Sittah wa sittuna wa mi'ah. Sittah wa sittun mi'ah. Itu 150. Boleh aja, tapi berarti polanya pola mudhof ilaih, bukan pola naat. Kalau ana pola naat. Tapi kalau dibuat pola mudhof ilaih boleh aja. Sadis wa sittun. Iya. Atau sittah wa sittun boleh. Tak mengapa boleh. Tergantung niat. Sadis dengan Kalau sadis, al-hadisus sadis dan seterusnya, ini as-sadis sebagai naatnya, sebagai sifat. Tapi kalau apa itu hadisus sittin atau hadisus sittatin wasittina ba'dal mi'ah, berarti ini polanya mudhof ilaih. Berarti apa? Dia menjadi majrur. Sementara kalau yang ana baca tadi polanya adalah marfu semua. Al-hadisus sadisu wasittuna ba'dal mi'ah. Tapi kalau pola mudhof ilaih apa? Hadisus sittatin. Nah, jadi majrur dia. Mudhof ilaih. Wasittina. Iya. Wal mi'ah atau ba'dal mi'ah boleh. Baik. Hadis yang ke-166, yaitu siapa tadi? Ubayd bin Juraij berkata kepada sahabat Nabi ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Aba Abdurrahman, wa ra'aituka tasna'u arba'an. Wahai Abu Abdurrahman, dan saya itu melihat Anda, ini isyarat apa? Hadisnya bukan sependek ini. Sebelumnya masih ada kalam yang mungkin agak panjang, tetapi ini dibahas di pembahasan lain di dalam Kitabul Hajj misalkan, dan juga Kitabul Libas, karena hadis ini akan berulang di banyak tempat. Saya melihat Anda melakukan 4 perkara, lam ara ahadan min ashabika yasna'uha, yang mana sifat 4 perkara ini saya tidak melihat seorang pun dari teman-teman Anda yang melakukan itu. Qal wa ma hiya ya ibn Juraij. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya, apa 4 perkara itu wahai Ibnu Juraij? Qala ra'aituka la tamassu minal arkan illa al-yamaniyain. Saya melihat Anda tidak mengusap dari rukun-rukun Ka'bah itu, sisi-sisi Ka'bah itu, kecuali rukun Yamaniyain, yaitu apa? Rukun Yamani dengan Hajar Aswad saja.
saja. Sementara apa itu rukun Iraqi dengan rukun Syami Anda tidak mengusapnya. Kenapa? Baik, maksudnya begitu. Wa ra'aitu katal basunni ala sibtiyah. Dan saya melihat Anda memakai slipper sibtiyah. Sibtiyah tidak berbulu. Kalau sekarang senang ya. Rata-rata slipper kita tidak berbulu. Yang berbulu mungkin dipakai di dalam rumah. Baik. Wa ra'aitu kata tusbihu bisufrah. Tasbihu bisufrah. Saya melihat Anda menyemir rambut Anda dengan warna kuning atau bahan yang berwarna kuning. Wa ra'aitu ka idza kunta bi Makkah, dan saya melihat Anda apabila Anda di Mekah, ahalla annasu idza ra'awul hilal, orang-orang sudah melakukan talbiyah apabila mereka melihat hilal, melihat apa itu anak bulan. Berarti apa? Sejak awal bulan Dzulhijjah. Begitu anak bulan nampak, langsung mereka mengatakan labbaik Allahumma hajjan misalkan. Walam tuhilla anta. Dalam keadaan Anda belum melakukan ihlal, belum melakukan talbiyah itu ihram. Hatta kana yaumut tarbiyah, sehingga masuklah hari yang ke-8 tarbiyah. Baik, apa yang menyebabkan seperti ini? Kenapa Anda lain dari yang lain? Baik. Qala Abdullah mengatakan amal arkan, adapun masalah rukun-rukun di Ka'bah, kenapa saya tidak mengusap 4-4-nya tapi hanya 2? Kata beliau di sini, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illal yamaniyain, mengusap kecuali 2 rukun Yamani, yaitu Yamani dan Hajar Aswad. Saya tak lihat Rasulullah beliau itu mengusap rukun Iraqi ataupun juga rukun Syami. Wa amman ni'alu sibtiyah, adapun slipper sibtiyah yaitu yang tidak berbulu, secara mudahnya begitu karena ada beberapa penafsiran. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya, yaitu kenapa saya memakai seperti ini, karena sesungguhnya saya melihat Rasulullah SAW yalbasun na'lal lati laisa fiha sya'ar. Beliau memakai slipper yang tidak berbulu, tidak ada rambutnya. Wa yatawaddau fiha, dan beliau berwudu dalam keadaan kaki ada di dalam itu. Berarti apa? Kakinya dicuci dalam keadaan di dalam slipper tersebut. Fa'ana uhibbu an albasaha, maka saya suka untuk memakai slipper jenis ini. Walaupun mungkin kalau slipper yang berbulu mungkin lebih hangat, lebih suam dan sebagainya mungkin, atau lebih cantik kalau dia namanya berbulu kan cantik. Tapi Rasulullah tidak memakai itu, saya tidak memakai yang itu. Atau apa? Saya lihat Rasulullah memakai yang tidak berbulu, maka saya juga suka memakai yang tidak berbulu. Wa amma sufrah, adapun masalah menyemir rambut dengan warna kuning, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha, maka sesungguhnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir dengan bahan tadi, bahan yang berwarna kuning itu. Fa ana uhibbu an asbugha biha, maka saya suka untuk menyemir dengan bahan tadi. Wa ammal ihlal, adapun masalah talbiyah tadi, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhil, maka sesungguhnya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ihlal, melakukan talbiyah ihram, hatta tamba isabihi rahilatuh, sehingga kendaraan beliau itu bangkit dengan membawa beliau. Sementara unta Rasulullah SAW bangkit itu adalah pada tarikh yang ke-8 Hijriah, bukan sejak tarikh pertama. Inilah yang dimaksudkan di situ. Baik, sekarang pembahasannya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini banyak sekali di banyak bab. Di antaranya bab ini terkait dengan masalah wudu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, guru beliau, dan beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri Al-Madani. Jadi asalnya beliau itu Mesir, tetapi
beliau tinggal di Madinah. Namun juga beliau berkeliling dunia untuk mencari ilmu. Jadi tidak merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Beliau rajin mencari para ulama, bahkan juga belajar di Syam pada waktu yang lama sampai menjadi salah satu murid terbaik di Syam. Padahal beliau bukan orang Syam, tapi beliau termasuk orang-orang number 1, level tertinggi di Syam di masa itu. Qal akhbarona Malik, bukan hadatsana tapi akhbarona, karena Imam Malik tidak membacakan hadis, tetapi para murid lah yang membaca kitab Muwatta di hadapan Imam Malik, lalu Imam Malik yang menyepakati atau memperbaikinya. Sementara Abdullah bin Yusuf ini termasuk orang murid terbaik yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Sementara Imam Malik sudah sering terulang. Beliau adalah siapa? Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Madani. Asalnya beliau dari Yaman, tapi kemudian beliau famous di Madinah dan jadi imam besar di Madinah. Kemudian mazhab beliau berkembang pesat di wilayah Maroko, wilayah Mesir dan seterusnya, di wilayah barat sana. Wilayah mana lagi itu? Andalus. Baik. An Sa'idil Maqburi. Sa'id al-Maqburi, beliau ini Abu Sa'ad. Jadi kunyahnya hampir sama ya dengan nama dia, Abu Sa'ad. Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Ayahnya adalah Abu Sa'id, namanya Kaisan. Sa'id bin Kaisan al-Maqburi al-Madani. Siqatun sabtun kasirul hadis, banyak hadis. An Ubaid bin Juraij, tidak disebutkan di dalam Tahdhibut Tahdhib siapa kunyah beliau, Abu siapa tidak disebutkan. Tapi maklumnya memang Ubaid bin Juraij hanya punya satu hadis di dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab induk yang lain, yaitu hadis ini, masalah slipper. Dan beliau Madaniyun Siqah, tabi'i, beliau tabi'i. Tabi'i. Iya. Baik. Satu saja meriwayatkan. Iya. Tapi satu kalau dihafal baik-baik, bahkan apa? Boleh dipelihara dalam Bukhari, dalam hadis Bukhari. Iya. Betul. Baik. Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi tadi juga tabi'i. Jadi hadis ini musalsal bin apa itu? Tabi'iyain. Ada dua tabi'in di situ. Dan juga musalsal bil madaniyin. Semuanya orang Madinah ini. Abdullah bin Yusuf, Malik, Sa'id al-Maqburi, Ubaid bin Juraij, dan juga guru yang paling atas itu siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, ini semuanya Madaniyun. Sementara Abdullah bin Umar ma'ruf, beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertanyaan Ubaid bin Juraij. Ayo, sekarang Ubaid bin Juraij, beliau menyampaikan pertanyaan kepada gurunya. Ubaid bin Juraij ini bukan Ibnu Juraij yang ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih. Kalau yang ma'ruf dalam kitab fikih ini Ibnu Juraij namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij Al-Makki. Yang ini bukan, dan tidak ada hubungan darah kata Al-Hafidh. Tapi kebetulan sama-sama bin Juraij. Ini termasuk Muhajirin Ansor. Iya, Madani, iya. Madani. Kalau Ibnu Juraij yang ma'ruf dalam fikih itu Makki. Baik. Wahai Abu Abdurrahman, saya melihat Anda melakukan 4 arba'an, maksudnya adalah arba'al khisalin, 4 karakter, 4 perkara yang sifatnya lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Saya tidak melihat seorang pun dari sahabat Anda, maksudnya sesama para sahabat Nabi, melakukan itu. Bagaimana ini? Sementara kalau kita lihat di dalam beberapa kitab hadis, akan kita dapatkan beberapa sahabat melakukan ini. Tapi maksudnya apa? Yang mana 4 perkara ini sahabat lain juga melakukan. Nah, saya tak lihat itu. Andalah yang menyatukan 4 perkara ini. Yang lain mungkin hanya melakukan nomor 1 atau nomor 1 dan 3 atau nomor 2 atau nomor 2 dan 4, lain-lain. Tapi 4 perkara yang akan disebutkan berikut ini hanya Anda satu-satunya yang saya lihat melakukannya. Baik, maka Ibnu Umar sebelum menjawab, beliau bertanya dulu. Ini adalah adab seorang mufti atau seorang alim, yaitu sebelum menjawab dia perlu memahami dulu perkaranya seperti apa. Makanya dijelaskan di dalam kitab usul fiqih, seperti dalam kitab kitab syarah
Mukhtasarur Rawdah punya Ibnu Najjar Al-Futuhi, yaitu al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Bahwasanya hukum terhadap suatu perkara itu cabang dari penggambarannya. Kalau penggambarannya sempurna, hukumnya insya Allah sempurna. Maka sebelum Ibnu Umar itu menjawab, beliau ingin tahu gambarannya dulu, 4 perkara apa aja itu. Baik. Maka sekarang Ibnu Juraid, yaitu Ubaid bin Juraid mengatakan, ra'aitu la tamassu minal arkani illa yamaniyain. Saya tidak melihat Anda mengusap dari sisi-sisi Ka'bah kecuali rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad sahaja. Baik. Sementara 2 yang lain tidak. Dan ini sudah dijelaskan di dalam hadis siapa itu? Abdullah ibnu Zubair dari Aisyah terkait dengan cerita di masa lampau, yaitu orang-orang kufar Quraisy tatkala mereka membangun Ka'bah setelah Ka'bah itu runtuh karena sudah dimakan oleh masa, istilahnya sudah terkena banjir dan sebagainya. Sementara mereka mewajibkan diri mereka membangun masjid Allah tadi dengan bahan-bahan yang halal. Sementara waktu itu bahan yang halal tidak cukup, sehingga mereka belum memasukkan hijir Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Yang ada adalah seperti sekarang. Berarti apa? Hakikatnya dinding yaitu sudut rukun Iraqi dan rukun Syami itu sebenarnya bukan di situ, tetapi apa? Meliputi hijir Ismail. Makanya Ibnu Az-Zubair mengatakan, dengan sebab inilah saya sangka Rasulullah tidak mengusap sama sekali dua rukun yang itu, karena pembangunannya tidak sesuai dengan pembangunan Nabi Ibrahim. Baik, dan ini akan dibahas lebih panjang insya Allah di dalam pembahasan haji. Baik, sekarang itu katal basunni ala sibtiyah. Dan saya melihat Anda memakai slipper yang tidak berbulu. Kenapa Anda memilih macam itu? Bukankah slipper itu banyak jenisnya? Tapi saya lihat Anda suka mengutamakan yang ini. Bukan berarti mengharamkan yang lain. Tapi kenapa Anda kalau memilih suka yang seperti ini? Baik, itu katas tasbihu bisufra. Saya melihat Anda menyemir rambut dengan warna kuning atau bahan yang menguningkan rambut. Tentunya ini apabila sudah beruban, sudah putih. Adapun kalau masih hitam, masih asli, masih rambut muda, tak perlu kita meniru gaya orang-orang yang ada di barat sana atau di mana itu suka merubah-rubah ciptaan Allah. Tak perlu, jangan. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah, dan saya melihat Anda apabila Anda di Makkah. Sementara Ibnu Umar Madani, tentunya kalau mau berhaji atau mau berumrah, tentunya mana miqatnya Ahlul Madinah? Di Dzulhulaifah. Tapi maksudnya adalah yaitu tatkala sudah masuk ke Makkah, menunggu masa-masa haji. Masalah umrah mungkin sudah selesai. Nah, sekarang menunggu masa-masa haji di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah misalkan. Orang menantikan masa Dzulhijjah. Kemudian muncullah anak bulan. Orang-orang rata-rata para sahabat langsung mereka ihlal. Anda tahu-tahu Anda tidak melakukan ihlal, Anda masih menunggu sampai hari tarwiyah. Dikatakan tarwiyah karena orang-orang di situ mencari air, mencari kesegaran air untuk persiapan haji. Itu tarikh yang ke-8. Nah, setelah masuk tarikh 8 itulah baru kemudian Anda melakukan labbaik Allahumma hajjan misalkan. Nah, sekarang dijawab oleh gurunya yaitu Abdullah. Amal arkan, adapun masalah mengusap rukun, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu ilal yamaniyain. Maka sesungguhnya saya tidak melihat Rasulullah SAW mengusap kecuali 2 rukun saja, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sementara Rasulullah sudah mengatakan, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku manasik kalian. Jadi ibadah bukan dengan pikiran sendiri, bukan dengan perasaan sendiri, bukan dengan tradisi nenek moyang, bukan. Ikut Nabi kalau ingin mendapatkan pahala. Karena pintu surga Nabi yang membuka, bukan nenek moyang kita. Kalau ingin benar, ingin dapat pahala, ikut utusan Allah Ta'ala.
Ya, Ibnu Umar tidak ikut kebanyakan orang, tapi beliau ikut dalil. Baik. Ini menunjukkan sebagian ilmu itu boleh jadi tidak diketahui oleh sebagian sahabat yang besar, justru malah sahabat kecil seperti Ibnu Umar yang tahu. Ini kurnia Allah, terserah Allah, bukan untuk menghina sahabat yang tua. Ini menunjukkan tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah para nabi dan rasul. Maka hendaknya kita menerima kebenaran walaupun datang dari anak kecil, walaupun datang dari orang yang bodoh. Yang penting yang dia datangkan memang dalil yang jelas, pendalilan yang tepat. Baik, bukan dengan menghina ini atau menghina orang itu atau apa. Wa amman ni'alu sibatiyah. Adapun slipper yang tidak berbulu. Kenapa saya suka itu? Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'lal lati laisa fiha sya'ar. Sebabnya adalah karena saya melihat Rasulullah SAW memakai alas kaki yang tidak berbulu. Wa yatawaddau fiha. Nah, inilah sisi pembahasannya. Berwuduk dalam keadaan kaki masih ada di dalam slipper itu. Wuduknya kaki dengan cara apa? Dicuci. Berarti mencuci. Ini menunjukkan kalau berwuduk dalam keadaan memakai slipper, memakai alas kaki, boleh dia tidak dilepas. Yang penting airnya itu boleh masuk ke dalam slipper itu, masuk ke dalam sendal itu, sehingga seluruh bagian yang wajib tercuci sampai ke buku lali, sampai ke mata kaki semuanya kena. Jangan sampai tertutup oleh slipper tadi. Kenapa? Kalau stokin tentunya buku lali tertutup, ini tak tertutup. Stokin panjang. Apa? Stokin itu dia punya itu panjang. Enggak, yang dibahas yang pendek. Yang pendek, yang tidak menutup buku lali. Kalau menutup buku lali cukup diusap. Sementara ini Nabi tidak mengusap, tetap beliau mencuci kaki. Hanya saja, apakah wajib melepaskan slipernya? Tak wajib dilepas. Yang penting seluruh bagian kaki itu terkena air, tercuci. Kecuali apabila nanti pembahasannya masalah mengusap khuf, mengusap apa itu yang menutup buku lali itu, menutup mata kaki, alas kaki yang panjang. Pakai slipper, tapak kaki tidak dicuci. Dicuci, semuanya dicuci, wajib. Makanya dikatakan apa? Ya tawaddo. Asal dari wudhu untuk kaki adalah dicuci. Dan inilah fikih Bukhari di situ. Apa itu? Babu ghuslir rijlain, yaitu mencuci dua kaki walaupun masih di dalam slipper. Wala yang sahu alam na'lain, tidak boleh mengusap. Ada dicabut slippernya. Nah, itu lebih senang kalau kita lepas, itu malah lebih sedap, lebih selamat biar segera tercuci semuanya. Sandal kan. Iya, yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bagus, lebih sesuai dalam artian kalau mau masuk ke tempat wudhu memang slipper sudah di luar. Jadi insya Allah seluruh bagian kaki yang wajib dicuci terkena air memang. Tapi Rasulullah melakukan tadi menunjukkan boleh. Yang penting jangan sampai ada bagian yang lolos dari air. Seperti yang dibahas pada pertemuan lalu. Tahu-tahu tumit tidak kena air, malah boleh jadi diancam oleh api neraka nanti. Intinya semua yang wajib kena air ya terkena air. Baik. Kemudian wa fa'ana uhibbu an albasaha, maka saya suka untuk memakainya. Bukan karena fanatik pada slipper jenama apa Neckerman atau jenama apa itu Zeiss atau apa jenama-nama itu, tak. Tapi karena Nabi suka ini, saya suka ini. Melaksanakan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Melaksanakan firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apabila kalian memang cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Nah, Ibnu Umar ingin mengikuti Nabi walaupun tidak sampai bagian-bagian yang wajib. Sekedar mustahab pun beliau suka, karena bukti cinta adalah mengikuti, bukti cinta adalah menaati, bukti cinta adalah menyukai apa yang disukai oleh pihak yang dia cintai tadi. Mungkin kita tak suka makan petai, tapi karena apa? Kita cinta seseorang, kita lihat dia suka makan petai, kita pun jadi ikut makan petai. Seperti Rasulullah suka makan labu, maka Anas bin Malik juga suka makan labu, dan seterusnya. Nah, ini Ibnu Umar suka mengikuti Rasulullah yang memakai slipper yang tidak berbulu itu. Di panas pun ada labu.
Mungkin diambil dari apa? Dari Taif atau dari mana? Rata-rata buah-buahan bukan dari Makkah, tapi apa? Datang dari luar. Impor nih. Iya. Taif sendiri subur, tapi dia bukan Makkah, bukan Madinah tentunya. Memang di situ subur. Demikian pula di Khaybar. Khaybar memang sangat subur. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa amma sufrah, adapun bahan yang berwarna kuning. Kenapa saya suka menyemir rambut dengan warna kuning? Walaupun warna biru boleh kalau mau pakai biru, warna coklat pun boleh. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbighu biha. Yasbughu biha. Alasannya karena saya melihat Rasulullah SAW menyemir dengan bahan tadi. Fa'ana uhibbu an asbugha biha. Maka saya juga suka menyemir dengan warna tadi. Wa ammal ihlal, adapun masalah ihlal, kenapa saya menunggu tarikh 8? Fa inni lam ara Rasulullah SAW yuhil. Alasannya adalah karena saya tidak melihat Rasulullah melakukan ihlal, yaitu sejak tarikh 1, 2, 3, 4, 5 Rasul tak melakukan itu. Hatta tambah isabihi rohilatuh, sehingga kendaraan beliau bangkit membawa beliau naik, karena Rasulullah berhajinya naik kendaraan, dan itu pada tarikh berapa? Tarikh 8 untuk berhaji. Kalau umrah jelas sebelum itu, memang sebelum itu. Baik, dan ini pembahasannya secara khusus di bagiannya masing-masing insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jadi di sini Rasulullah pakai slipper, dibasuh seluruh kaki masuk